Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara di dalam nama Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, selamat sore, Shalom. Untuk ibadah yang penuh sukacita ini, dalam perayaan Natal Polres Toba 2024 sekaligus syukuran awal tahun, dan firman Tuhan yang akan menjadi berkat rohani kita saat ini, tertulis dalam Lukas 2 ayat 15, sebagaimana Persekutuan Gereja Indonesia juga menyuarakan ini. Demikian, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dengan subtema. Kalau boleh izin kita boleh baca dengan bersamaan. 3, 2, ya. Kelahirannya. Ya, pastikan Bapak Ibu Jemaat ada kertas acaranya. Karena masa depan hadiahmu nanti ada di situ. Ya. Jangan nanti kalau udah pulang sebagian orang sibuk mencari acara di bawah kursi. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami percaya kita dalam keadaan sukacita. Kami percaya bahwa kita benar-benar cukup merasakan bahagia Natal di tahun 2024 dan demikian juga di awal tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, orang yang paling berbahagia di Natal yang pertama adalah para gembala. Orang yang paling bersukacita pada Natal di awalnya itu adalah para gembala. Orang yang paling bersyukur di masa Natal pertama adalah para gembala. Sebab apa? Para gembala mungkin mendahului kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ibu Bapak, perayaan Natal demi Natal, apalagi kita orang Batak, semua bernatal. Natal marga, Natal persahut tahun, Natal gereja, Natal kantor, Natal apa lagi? Natal mama-mama. Mama-mama ini pun 3 Natalnya. Mama-mama lokal, mama-mama interlokal. Semua, puji Tuhan, tapi pertanyaan. Adakah saudara dan saya seperti gembala telah mengalami perjumpaan yang benar dengan Kristus di kandang domba itu? Mungkinkah ada Natal saat ini yang mungkin jemaatnya, orangnya yang melakukan Natalnya, memang Natal itu berjalan baik, tapi tak punya pengalaman perjumpaan dengan Kristus. Maka tujuan utama kita melakukan Natal ini adalah jadilah gembala. Sebab apa? Mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan segala perayaan kita saat ini. Natal boleh meriah. Lihat bagaimana meriahnya Natal ini. Saya merasa memimpin Natal provinsi. Pentasnya semua lengkap. Ini catering semalamnya ini atau sekarang? Sekarang? Baiklah. Nanti ada khotbah saya tentang itu. Jangan sibuk dulu kalian di situ ya. Semua. Tapi pertanyaan kembali. Adakah saudara berjumpa dengan Yesus? Adakah saudara tidak menjadi bahagian dari gembala? Pak Kapolres. Saya sudah biasa mimpin acara Pak. Penuh sukacita Pak, penuh tawa Pak. Tapi gara-gara door prize ini, banyak yang pulang dengan kesedihan. Aku, uti naik. Apamu sikit lagi, apamu? Saya harus bilang itu. Jangan sampai Anda bukan salah satu dari gembala yang mengalami perjumpaan, bahkan di lapangan Polres ini. Maka coba ibu bapak semua katakan dulu, dapat tidak dapat door prize,
Aku sukacita. 3 ya. Betul? Betul-betul. Awas kalau ada yang bilang nanti pas sudah masuk hadiah utama, karena lambat kali yang dapat itu, batal, batal. Lumayan juga latih rohamu. Ini persoalan kita. Natal boleh meriah, luar biasa dengan segala fasilitas. Tapi begitu ada orang yang tak makan 5 orang, ribut seribu-ribunya. Maka semua boleh bilang, makan tidak makan saya bersuka cita. Kuat dulu, ini persoalan besar. Makan tidak makan, catering pulang kalian. Udah beres di sini. Benar. Pak, Bu, Natal itu bukan berlalu tanpa masalah, besar masalahnya. Natal itu berlalu bukan tanpa pergumulan, pergumulannya berat. Maka tadi rombongan Pak Kapolres masuk liturgi, wah, mama-mama tadi ada yang baper itu. Sebab sudah lama tangannya nggak dipegang. Itu pun bapak-bapak lupa ketika turun, terus sendiri nenek Sudi. Pak, Bu, walaupun begitu jangan berantem nanti. Pak, yang malunya aku tadi memegang aku. Bu, percayalah. Di Natal ini kau percaya, jadilah gembala. Mau kayak manapun bentukmu, udah seriusnya kami mencintai kalian. Jangan sampai kau bilang itu pergumulan, sehingga habislah perjumpaanmu dengan Kristus. Sekali lagi, jadilah gembala. Jadilah gembala. Di luar itu jangan. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan. Tapi mereka tetap bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, jika malaikat pernah mendahului kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, ini yang kedua. Mereka memproses perjumpaan itu dengan sederhana. Mari sekarang ke Betlehem. Ketika mereka sudah bicara dengan malaikat, ketika mereka sudah mendapatkan konfirmasi, ibu bapak lihat, mereka tidak perlu menciptakan perbandingan atau pertimbangan yang mereka anggap berat. Mari kita berangkat, mari. Bapak ibu, kita harus melatih diri untuk bertemu Tuhan. Tak perlu minta persetujuan dari siapapun. Maka saat itu, saya merasa para gembala katakan begini, marilah kita ke Polres Toba. Pertanyaan pertama Anda gembala itu orang Batak adalah, cair do? Homa cair. Gembala tidak sempat memikirkan itu. Gembala tak sempat bilang, ongkos kita apa? Nanti pulang dari sana bawa apa? Tidak. Sekali lagi, ternyata perjumpaan dengan Tuhan tak perlu minta persetujuan dengan siapapun. Gembala juga tak bilang, bagaimana kawan-kawan, berangkatnya kita? Gak ada di situ pembicaraan, ada transportnya, ada amplopnya. Pas aku pula khotbah, saya bukan mengingatkan. Kalau misalnya ada, ya kalau misalnya. Tapi Bapak Ibu percayalah, saya tetap melayani diperintah oleh amanah, bukan diperintah oleh jabatan. Tenang Mahamuzi. Ada tidak ada itu nanti, aku akan sama denganmu. Pulang dengan sukacita setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Amin. Panitia menjauhlah. Saudara, seringkali kita apa? Apa pertimbanganmu di Natal ini rupanya? Sehingga seolah-olah saudara harus minta persetujuan dari pihak lain, pihak kedua, pihak ketiga, atau pihak mana lagi, hanya untuk mengalami perjumpaan itu. Apa yang menghalangi saudara? Apa? Saya yakin Natal menjadi berkat bagi kita, sebab apa? Tukang jahit akan bersukacita, yes. Yes. Bu, Pak, gak percaya. Sampai saat ini, Natal sudah berlalu.
Saya pimpin Natal mungkin puluhan. Bahkan sudah tahun baru. Ibu-ibu Bayangkari catat baik-baik. Saya tak terpikir beli baju baru. Istri saya dari depan selalu ingatkan. Beli bajumu Pak. Tidak. Beli bajumu Pak. Tidak. Kalaupun beli, tunggu dari Polres kita pulang. Aku bilang gitu kan. Itu kira-kira lah. Kira-kira. Karena ketika kita terlalu berfokus dengan masalah itu, ingat, tak ada Natalmu yang bermakna. Maka ibu-ibu, mau itu nuansamu tahun lalu pun, jangan berkecil hati saat selfie. Tetaplah senyum dengan luar biasa. Kalaupun orang kata, itu aja baju ibu ini, selo kau. Nanti ada khotbah ke situ. Apalagi rupanya yang kita anggap beban. Sehingga kita merasa terhalang berjumpa dengan Kristus. Fasilitas di luar dirimu tak ada hubungannya dengan perjumpaan dengan Yesus. Ingat itu. Maka ini sering saya bilang, ibu bapak, kalau kamu mau ke gereja lah. Jangan sempat ada di otak kita untuk menunjukkan sesuatu di luar hatimu dan imanmu. Ibu bapak, Yesus sedang tidak peduli saudara naik apa ke sini. Tuhan sedang tidak peduli saudara pakai mobil kah, pakai sepeda motor kah, pakai sepeda kah, jalan kaki kah. Yesus tidak peduli itu. Karena apa? Itu sebenarnya fasilitas di luar dirimu yang tak ada hubungannya dengan perjumpaanmu dengan Kristus. Maka perjumpaan itu adalah sukacita dan syukur yang berada dalam hati orang-orang yang benar. Saya selalu bilang, Pak, Bu, belajar bersukacita dalam iman bukan dengan sesuatu yang Anda dapatkan. Apalagi ketika Anda, setelah Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, maka syukurmu akan menjadi syukur yang paling munafik. Sebab apa? Ibu-ibu, jangan terlalu bangga menjadi putih ketika baru saja si bironggalot lewat dari mukamu. Saudara tidak perlu bersyukur begini. Kawanmu itu udah doktor loh, udah S3. Kau masih tamat SMA. Gak ada di dalamnya itu yang menghalangimu sebenarnya bertemu dengan Tuhanmu. Karena itu berada di luar dirimu. Maka selalu saya bilang, bahkan Bapak Ibu, ini sering saya khotbahkan kepada mana singer kita. Wahai para singer, bernyanyilah kau kepada Tuhan dengan rohmu, bukan dengan mulutmu. Bahkan bukan dengan suaramu yang merdu. Sebab Alkitab katakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kita harus yakin, orang yang bisu pun, dia boleh bernyanyi. Maka ketika penyanyi-penyanyi rohani lupa diri, dia tampil berdiri sebenarnya adalah untuk how to serve Jesus. Bagaimana melayani Yesus. Bukan soal saya tampil di sini. Itu berbahaya. Nah, saudara-saudara, ambil keputusan yang tepat. Ini yang ketiga. Ketika bertemu Yesus. Pak, Bu, kalau ingin bertobat, jangan tunggu waktu ya. Jangan. Kalau ingin berubah, jangan janji Pak. Pak, dengar. Apalah kau bilang sama istrimu dah. Natal, tahun baru kemarin, apalah kau bilang. Pasti bapak-bapak ini bilang, iya Mak, berubah pun aku Mak. Kapan? Lihat nantilah Mak. Bapak, ternyata para gembala itu ambil keputusan yang tepat. Kapan? Sekarang. Begitu firman Tuhan ini bisa menguasai hati dan pikiranmu. Perkataanmu sekarang adalah sekarang, bukan nanti. Terkadang ini juga masalah. Terlalu banyak kita mengulur waktu soal kapan kita bertemu dengan Tuhan. Kita sering minta tolong Pak sama jemaat. Pak, tolonglah bantu pelayanan di gereja kita. Jadilah Amang calon sintu. Masih muda kita. Amang. Gak semua manusia sempat tua loh. Masuk mau mati aku. Itulah mungkin. Baru dia bilang, jadi pun jadi.
Jangan tunggu waktu. Nobody knows. Tidak ada yang bisa jamin Pak. Bahkan kita keluar dari lapangan ini. Maka ketika Yesus katakan, sekarang di tempat dudukmu itu, di posisimu itu, jangan lagi ulur waktu untuk berubah, berjumpa dengan Kristus di masa Natal itu. Karena kita sering begitu toh. Berapa tahun kita berjanji, berapa tahun. Berapa tahun para suamimu mengeluh, Mak, sayurnya kurang asam. Mak, ikannya kurang garam. Sudah 10 tahun. Tapi apa kau bilang ibu? Iya Pak, kurubah pun. Setelah apa? Di kehidupan yang kedua. Ibu pikir kita jumpa dan berkenalan? Tidak. Kapan? Sekarang. Ini sering saya bilang akhir-akhir ini. Ibu, melayani suami paling gampang hanya satu cara. Kok tangan saya ke sini terus ya? Gak ada mama-mama lain di sini yang kumpul lagi. Yang di samping Inang juga calon mama-mama, gak apa-apa lah. Saya selalu bilang ini terus. Sering saya bilang akhir-akhir ini. Bu, tolonglah para suamimu juga. Sebenarnya kami sangat gampang untuk diurus. Tapi kalian merasa susah hati untuk mengurus. Satu, apa itu? Baguskan masakanmu itu sedikit. Kalau kami makan di kide, memang lebih enak biar tahu kau. Bukan kami punya uang. Maka nanti googling dulu ya. Cara membuat nasi nombor. Gitu dong. Maka ketika misalnya dari Polres waktu makan siang jam 2. Setengah 12 kita udah ingatin. Mak, nggak masak? Hepok neho. Kira-kira begitu. Oke lah, biar jangan terlalu jauh ke sana. Keputusan para gembala tidak menunggu waktu. Dan dalam hidup ini harus dibiasakan itu. Jangan tunggu waktu. Lalu yang keempat. Hebatnya Natal itu, kita boleh lihat beberapa orang yang harus jadi benar-benar pelajaran hidup. Satu, Maria. Ibu bapak, menjadi Maria juga tidak gampang. Tidak gampang, berat. Tapi dia menjadi hamba yang taat. Maria dengan Yusuf belum menikah Pak. Belum menikah Bu. Kalau hukum Batak keras, mungkin. Lebih keras mungkin hukum di Yahudi. Maka ketika seorang orang tua tahu bahwa anaknya hamil di luar nikah. Tak ada sukacita apa-apa di sana. Tapi Maria harus tunjukkan dirinya sebagai hamba yang taat. Mana ada orang Batak kalau burunya hamil padahal belum nikah. Pak, hamil aku Pak. Pendekali buruk ini. 100 nah. Tapi setelah proses awal itu terjadi apa dia katakan? Terjadilah seperti yang kau katakan. Aku hamba Tuhan. Clear. Ibu bapak, tak perlu berhenti menjadi Maria. Maria, ibu jangan berhenti menjadi ibu yang hebat. Bapak tidak perlu menjadi bapak yang berhenti. Ketika orang katakan apa kepada saudara. Cibiran orang kepada Maria itu sudah luar biasa. Perkataan orang yang negatif sudah luar biasa. Tetapi Maria tidak perlu berhenti menjadi Maria. Dia tetap menjadi Maria yang taat. Sering sekali kita terganggu dengan apa kata orang. Sehingga kita sering menjadi apa yang dikatakan orang lain. Jangan biasakan itu. Jangan biasakan menjadi apa yang dikatakan oleh orang lain. Ibu bapak, terkadang soal kesetiaan. Kita dalam persahabatan, kadang lebih setia binatang peliharaan di rumah. Manusia tidak ada jaminan. Ingat Bapak Ibu, selama apa ayam dan anjing dibuat bersama, anjing tetap menggonggong dan ayam tetap berkokok. Tetapi ketika manusia itu bisa. Maka pikiran saya tidak jauh. Kenapa harus lahir di kandang domba? Kenapa harus lahir di kandang binatang? Memang ibu bapak. Jika manusia melakukan kejahatan,
Kadang dia lebih sadis dari binatang. Dan mungkin kemana yang menjadi lahirnya dosa itu. Mungkin wajah kita dan dunia dalam taraf kejahatannya mungkin sudah di level binatang. Aku jadi merasa jangan-jangan orang Batak juga yang ada dalam Alkitab ini. Sebab apa? Manusia dalam kemarahannya, dia tidak pernah lupa untuk menyebutkan minimal 3 nama binatang kepada orang yang paling dia benci. Saya percaya dalam hatimu sudah kau bilang itu. 1, 2, 3. Nah, dari mulutnya nampak di sini. Semua yang dibilang itu kayak gitu juga di sini. Maka kemana sumber dosa itu? Kesitulah Yesus lahir. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka Maria tidak perlu menuntut yang punya rumah. Yang rumahnya tertutup ketika Yesus akan lahir. Maria tidak perlu berhenti menjadi Maria. Ibu, jangan berhenti menjadi ibu yang hebat. Dengan segala pergumulanmu kepada suamimu. Jangan. Jadilah Maria. Jangan ada mama-mama yang terlalu cepat putus asa. Ketika ada anak orang lain juara terus, anakmu dikeluarkan. Selo ya, jangan hepot. Peganglah dadamu dan katakan, Tuhan kuatkan aku. Aku tidak mau berhenti menjadi ibu yang hebat. Aku yakini bahwa para ibu luasnya sabarnya berlebih dibanding luasnya sabar bapak-bapak. Kalau saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau di rumah kita sampai saat ini, siapa yang lebih banyak penyabar? Istri kah suami? Siapakah di rumah kita paling banyak sabar? Suami kah atau istri? Oh saya tanya dulu istri. Bapak diam dulu. Saya tanya mama-mama semua. Di rumah siapa yang lebih penyabar? Istri atau suami? Di rumah yang lebih banyak memaafkan suami apa istri? Maka sekarang kita tanya bapak-bapak. Oh Amang! Amang! Di rumah siapa yang lebih banyak memaafkan? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Cuman bapak-bapak, per catering yang laki-laki aja menjawab. Kalau di rumah siapa yang lebih banyak penyabar, suami apa istri? Jadi kayak mana kita bikinin Kapolres nami? Istri katakan bahwa mereka lebih penyabar, suami mengatakan mereka lebih penyabar. Tapi saya boleh ambil contoh sedikit. Istrilah yang paling sabar. Tepuk tangan untuk mama. Sebab apa Pak? Saya juga pendeta Pak, pernah berantem sama istri Pak Kapolres. Kalaulah misalnya Tuhan berlalu dalam hatinya. Kalaulah roh Tuhan berlalu dalam hatinya. Kita sudah enggak ngomongan Pak. Tapi kopi kita tetap dibuat tiap pagi. Bisa bayangkan enggak? Kalau kopi itu dicampurkan langsung dengan ini kenapa? Satu kelas bilang cyanida. Jangan bilanglah racun tikus kayak apa dulu. Jangan langsung ke situ. Kupikir itu. Dan ibu-ibu sebagai pekerja jamak. Luar biasa. Mereka bisa sekali urus Pak. Masak, mandikan anak-anak. Bikin sarapan, makan siang, jemput les, antar les. Bapak cuman di sini Pak. Hei polisi begitu. Pak polisi kau hanya di sini. Tapi merasa kau satu hari itu kau yang paling hebat. Kau yang paling capek. Ya, nanti salam saya ya. Dia pikir hanya bela mereka kok begini. Bentar lagi kan semakin mereka lagi ini. Karena apa? Laki-laki pekerja tunggal Pak. Pekerja tunggal. Maka sampai ada bapak-bapak gak terima dirinya menjadi bapak-bapak. Dia berhenti menjadi bapak-bapak. Sebab apa? Di otaknya apa?
Saya gajian tiap bulan, saya kerja tiap bulan, saya lembur, yang gajian ini. Saya ke sana kemari, rapat ke sana kemari, yang terima amplop. Ganti dulu. Itu. Maka dia pun berhenti menjadi bapak, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mulai besok gantian dulu di rumah ini. Gantian kayak mana? Udah terlalu enak istriku itu Tuhan. Jadi masukmu kayak mana? Mulai besok gantian lah dulu. Gantian kayak mana? Aku jadi mama, dia jadi bapak-bapak. Tuhan bilang apa? Okelah kalau begitu. Hari pertama si suami ini jadi perempuan. Dia masih bilang, gampang sekali. Bangun jam 5, terus panaskan mandian suami, cuci piring, masak. Gampang aja. Hari kedua, udah mulai mikir. Berat juga rupanya. Dia masih paksa. Hari ketiga dia menyerah. Tuhan maafkan saya. Saya berdosa kepada istri. Terus, ya balik lagi lah. Kemana baliknya? Kembalikan aku jadi bapak. Terus istrimu, kembalikan dia jadi mama. Tuhan langsung bilang, tunggulah setahun lagi. Bagaimana apa? Udah sempat merdengket lagi. Kau ini mana tuh kan? Nanti bahasa Indonesianya kasih tahu sama Pak Kapolresnya. Gak ada bahasa Indonesianya Pak. Kalau merdengkan daging ya badannya lagi baik kan gak? Itulah itu. Jadi jangan pernah Yusuf juga begitu toh. Yusuf tidak berhenti menjadi Yusuf Pak. Dia tidak berhenti menjadi laki-laki hebat Pak. Walaupun dia sedang berpikir apa. Dia harus ceraikan itu Maria diam-diam. Lalu malaikat berkata, jangan ragu untuk mengambil dia menjadi istrimu. Sebab apa yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Konfirmasi Yusuf jelas. Bahkan sampai Yesus lahir. Alkitab katakan apa? Dia tidak melakukan persetubuhan. Tapi dia menjaga Maria. Maka bapak-bapak, maklumilah istrimu dalam segalanya. Jangan berhenti jadi laki-laki Pak. Jangan. Kau jangan berharap kalau ada uangmu tinggal di kantong. Jangan berharap itu pulang. Itulah kerjanya ini. Tidak ada istri dan perempuan yang akan mencuci celana suami. Tidak, tangannya tidak masuk ke apa? Ke kantong lalu didadabilah. Maka pandailah kau sikit bos. Supaya romantis. Jangan 2000 kau tinggalkan. Tinggalkanlah lempul 30. Ini istri saya, istri pendeta toh. Selalu saya buat begitu. Tapi jangan tanya sama dia. Baik. Jangan pernah berhenti menjadi orang hebat. Orang baik. Jangan. Seringkali Pak, Bu. Bahkan di gereja kita. Yang selama ini Anda nyumbang. Anda kasih ini. Tapi begitu kau tersinggung. Kau hilang. Kau berhenti menjadi orang hebat. Kau berhenti menjadi orang baik. Itu tak bagus. Itu tak bagus. Apa ubahnya kita yang pernah baik dari orang yang dulunya jahat sampai saat ini? Apa bedanya? Jangan pernah berhenti. Pak Polisi, jangan berhenti menjadi polisi yang baik. Jangan pernah mau menjadi polisi yang dibicarakan dan ditonton orang menjadi polisi yang tidak baik. Tetaplah berdiri, tetaplah diperintah dengan integritas kepolisian yang ada padamu. Selesai. Pak Polisi, yakinlah. Sebaik-baik polisi, sebaik-baik polisi, pasti ada orang yang bilang entah apalagi dengan kebebasan medsos ini. Tapi Bapak tidak perlu pedulikan demi bertahan sebagai polisi yang hebat. Sebab ada cerita begini Pak. Ada seorang apa lah aku bilangnya. Adalah marga Sinaga. Ada marga Sinaga? Ada marga Sinaga. Baru Sinaga. Bah, nong sal pudo sudi. Ya kita anggaplah baru Sinaga ya.
Lalu ada Boru Sinaga ini yang sudah bersusah payah. Dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan besok aku nggak makan lagi. Supaya aku besok makan 1 hari dan hidup, saya harus perlu uang 50.000. Maka Boru Sinaga ini memanjat pohon lah setinggi-tingginya. Lalu tulisan yang disampaikan kepada Tuhan aku perlu uang 50.000 supaya aku tidak mati. Memanjatlah dia di pohon itu, lalu dia terbangkan surat itu. Maka turunlah surat itu lagi tepat di halaman Polres Toba. Maka Pak Wahyu katakan apa? Ada seorang ibu-ibu yang memiliki yang memerlukan pertolongan kita. Maka Pak Kapolres dan Waka semua minta taken les, minta bantuan. Dalam surat itu ada 50.000 perlu. Tapi Pak Kapolres hanya punya kemampuan mengumpulkan 45.000. Maka kembali uang dan surat ini diantar kepada alamat pengirim. Buru apa tadi? Buru apa tadi? Boru Sinaga. Suaminya Sitorus lu sini Pak Bupati, hati-hati kalian. Maka diantar Pak Polisi lah ke rumah Boru Sinaga. Boru Sinaga dengan simpel berkata, Tuhan terima kasih ya. Tapi lain kali kalau mau ngirim uang langsunglah. Inilah kan 50.000 ku minta. 45.000 dikasih orang itu. Berarti 5.000 udah ditelap orang itunya itu. Begitulah Pak hidup ini, begitulah. Tapi kita tidak boleh berhenti. Supaya kita juga menjadi bahagian kehidupan Maria Yusuf. Dan yang terakhir, Yesus juga ketika sudah besar, dia tidak perlu berhenti dengan menjadi Yesus. Kalau Yesus itu orang Batak, bahaya bos. Ketika Yesus mungkin sudah berumur 20, dia akan cari itu manusia-manusia Betlehem. Apa dia bilang? Hoping, nggak ada sopanmu ku tengok ya. Mau lahirlah aku kemarin, kau tutup pintumu, nggak perlu. Yesus tetap hidup, Yesus tak bekerja, Yesus tak melayani sebagai Yesus. Tak perlu berhenti menjadi Yesus. Udah bisa lah itu ya, parketiring nami. Abu bisa minta ya teh. Karena malam hari ini saya harus melanjutkan perjalanan ke Kota Deli Serdang. Dan doa kami kepada kita semua, biarlah berkat Natal ini, sebagaimana perjumpaan malaikat dengan para gembala yang menciptakan sebuah keputusan hebat, dan para gembala telah mendahului saudara dan saya dalam perjumpaan Natal yang sudah luar biasa itu. Kita berdoa supaya benar-benar malaikat Maria dan Yusuf juga menjadi bahagian kehidupan kita. Maka setiap perayaan-perayaanmu, setiap ibadah-ibadahmu, setiap Natal-Natalmu, itu akan menjadi petunjuk. Saudara dan saya benar-benar mengalami perjumpaan yang hebat kepada Yesus yang lahir di kandang domba. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu yang kami dengar. Kiranya Engkau memberkatinya supaya kami dikuatkan untuk melakukan, terutama untuk mengimaninya di dalam nama Kristus. Amin.